apapun di dunia ini pasti punya asal, punya awal. Nah, asal dan awal itu menjadi penting bagi manusia masa depan untuk memahaminya. Makanya peristiwa-peristiwa besar ini selalu diingat agar orang itu enggak lupa, agar enggak jumawa, bahwa seolah-olah yang ada hari ini adalah murni keberadaannya. Nah, peristiwa itu pasti ada waktunya, ada orangnya, dan ada peristiwa yang ditinggalkan. Itu pasti ada. Nah, orang Islam itu diajari betul sama Allah agar gak lupa. Makanya peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ini selalu dijadikan tonggak-tonggak peringatan. Makanya setiap tahun ada peristiwa-peristiwa yang selalu diingat. Lahirnya Nabi diperingati pada bulan Maulid untuk mengingatkan bahwa asal muasal Islam itu dari Rasulullah. Kemudian ada peringatan-peringatan berikutnya. Hijriyah, itu peringatan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Aktornya ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya kita mengenal bahwa ada sosok-sosok yang berjuang pada waktu itu. Kemudian ada peristiwa Nuzulul Quran. Kita tahu beberapa orangnya ada. Ada Rasulullah, ada Malaikat Jibril, ada Siti Khadijah, ada Warokoh bin Nufail. Akhirnya kita mengenal bahwa di masa lalu itu ada orang-orang besar. Ada orang-orang yang memang menjadi tonggak dari kehidupan kita hari ini. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang selalu kita peringati, Isra Mi'raj. Di situ ada cerita tentang Buraq, ada cerita tentang bagaimana Rasulullah dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Ali. Jadi setiap peristiwa itu ada aktornya, ada orangnya. Nah, manusia itu karena mudah lupa. Makanya Allah itu mengajarkan kita untuk mengenal aktor peristiwa dan tinggalan-tinggalannya. Agar kita ini gak lupa. Makanya bahkan peninggalan tertua dalam sejarah manusia itu diabadikan oleh Allah. Sejarah tertua itu diabadikan. Bahkan sampai sekarang kita ini tidak boleh melupakannya. Tonggak pertama itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Ka'bah itu adalah landasan pertama, tonggak pertama manusia di dunia. Makanya kemudian ada seorang nabi besar mencari itu. Membawa anaknya namanya Ismail, membawa istrinya namanya Hajar. Dan kita tahu itu ada di dalam Al-Quran. Untuk apa? Mencari itu tonggak pertama. Kemudian di situ berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di sini, di padang yang tidak ada apa-apa, tapi ini adalah tempatmu yang paling suci. Nabi Ibrahim ini tokohnya dikenalkan sampai hari ini. Tempat berdoanya diabadikan oleh Allah, dikasih nama Maqam Ibrahim. Itu ada di samping Ka'bah. Bersama Nabi Ismail dikasih tanda namanya Khijir Ismail. Dan Nabi Ismail kemudian disembelih walaupun gak jadi karena diganti sama domba. Kemudian ada di situ aktornya namanya Siti Hajar berlari mencari air dari Safa Marwah. Dan itu tidak boleh dilupakan. Makanya setiap tahun kaum muslimin kalau punya kekuatan, man istata'a ilaihi sabila, suruh berkunjung ke sana.
Suruh berkunjung ke sana. Dan ini banyak yang berkunjung dan belum pulang di ibadah haji. Itu peristiwa-peristiwa besar. Ya, jadi manusia itu punya peristiwa dan punya tokoh. Ini yang nggak boleh lupa. Kemudian ada tonggak bersama awal pertemuan manusia di muka bumi. Manusia pertama itu Nabi Adam. Yang kedua adalah Siti Hawa. Dipisah bertahun-tahun, hampir 300 tahun. Akhirnya setelah 300 tahun dipertemukan oleh Allah. Titik pertemuannya itu diabadikan oleh Allah. Namanya Jabal Rahmah. Dan orang setiap tahun harus berkunjung ke sana. Bahkan ibadah haji pun tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Sekarang terlihat batu. Tapi di situ dulu berderai air matanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sampai kemudian manusia berubah, punya bangsanya masing-masing, punya negaranya masing-masing. Dan salah satu keturunannya ada yang geser ke sini, ke tempat namanya Tasikmalaya. Loh, itu tidak boleh dilupakan. Yang geser ke sini jadi kecil-kecil, pesek-pesek kayak begini. Yang geser ke tetap di Arab, cantik, ganteng. Rambutnya ikal. Yang geser ke Cina, tembem-tembem, sipit-sipit gitu. Yang geser ke Afrika, jadi hitam gosong. Yang geser ke Eropa, jadi tinggi besar rambutnya merah. Kita cuma dipesan sama Allah, ya ayuhan nas, manusia. Nah ini manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita cuma dipesan, kalian ku bikin berbangsa-bangsa bersuku, lita'arafu agar kalian saling mengenal dan saling pengertian. Jadi Jabal Rahmah itu titik pertama dulu, makanya orang Islam disuruh nengok itu biar gak lupa. Kalau ketemu manusia sesungguhnya pada dasarnya awalnya sama, jadi seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang Islam gak boleh menghina bangsa yang lain. Karena awalnya satu bapak, satu ibu. Tinggal sekarang kemudian saling mengerti aja. Kalau yang sana cantik, ganteng kayak orang Arab, ya sudah gak apa-apa. Orang Arab memang cantik sama ganteng. Karena Allah ngasih tanah Arab itu, tanah yang gersangnya luar biasa, nggak ada air, susah, tanaman juga susah. Tanahnya panas, makanya ya harus ganteng. Kenapa? Biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek kayak kita, kalau nggak mandi tambah jelek. Di sana. Ini bangsa. Kenapa kemudian yang ke Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit gitu. Karena di sana itu kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar. Jadi putih semua silau, lama-lama ya kriip-kriip begini. Lah kenapa yang Eropa itu tinggi besar rambutnya merah? Karena di sana harus dibikin gede, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Makanya harus dibikin besar. Loh, orang Eropa itu kalau udah kena musim dingin, ya Allah, min 41 derajat. Ini gak ada apa-apanya. Min 41 derajat, dinginnya luar biasa. Makanya orang Eropa itu kalau persiapan musim dingin, waduh persiapannya banyak. Karena kalau sudah musim dingin, dia nggak punya ikan. Ikan nggak ada di Eropa kalau musim dingin, karena seluruh sungainya membeku jadi es. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin, makan ikan yang diawetkan di musim panas, namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita ini setiap hari ada makanan ikan, cari di sungai, cari di empang. Kalau nggak ada ikan, kodok juga ada. Loh, ini negeri kita. Makanya nggak usah membayangkan jadi bangsa yang lain. Kita Indonesia.
Orang Eropa kalau musim dingin, dia nggak punya matahari. Mataharinya hilang 4 bulan. Kulit perempuan kehilangan pigmen. Makanya orang Eropa kalau musim dingin, kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek itu. Makanya dia berusaha mencari matahari. Makanya orang Eropa kalau musim dingin, dia pergi ke Indonesia cari matahari. Dia berada di pantai-pantai di Indonesia untuk apa? Berjemur. Makanya di sini kalau mereka datang cuman pakai BH dan pakai simpak. Karena apa? Berjemur. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Makanya kita harus mengerti. Jangan sampai Tasik mengeluarkan perda, turis ke sini harus pakai jilbab. Beliau ini perda syariah terus tiba-tiba pakai jilbab. Ya jangan. Mereka ke sini itu bukan mau pamer, mereka itu mau berjemur. Kalau orang Jogja bilangnya dede. Berjemur, makanya mereka itu berjemur ke sini karena di sana tidak ada matahari. Begitu sampai di sini dia tunjukkan, ini loh kulitku dia. Makanya orang Eropa itu punya tradisi menyambut matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit disambut, matahari terbenam disambut. Maka mereka punya tradisi lihat sunrise sama sunset. Lah orang Tasik ngapain kalian? Ikuti kita lihat sunrise, lihat sunset. Setiap hari jam 11 siang buka pintu keluar matahari lah, ini mesti paham, ta'aruf, mesti ngerti. Orang Eropa musim dingin gak punya sayur. Seluruh sayur itu rontok di musim gugur. Gak ada daun kalau musim gugur itu. Udah kayak kiamat kalau orang Eropa. Makanya orang Eropa itu mengawetkan sayur. Orang Korea mengawetkan sayur. Sayur di Korea diawetkan selama 25 tahun. Sawi. Namanya kimchi. Kita sayur setiap hari ada. Di Eropa kalau sudah musim gugur yang tidak rontok cuman daun cemara. Itu aja yang gak rontok. Makanya orang Eropa itu kalau Natal pakai daun cemara. Karena bulan Desember itu yang tidak rontok cuman daun cemara. Jadi jangan kemudian menganggap daun cemara itu daun hebat. Anda biasa aja karena cuman itu yang gak rontok. Makanya Natal itu pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu aslinya Tasik, bisa pakai daun jambu, bisa pakai daun apa saja. Maka nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Itu jangan, itu karena waktu itu nggak ada. Jadi semenjak kapan pohon itu punya agama? Nggak ada. Beda dengan rendang ya. Kalau rendang emang punyanya orang Minang gitu. Jadi jangan sekali-sekali bikin rendang babi. Karena kita terbiasa taunya rendang itu sapi, jangan bikin aneh-aneh. Nah, jadi itu harus dipahami.